Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang database testing. Berarti sampai video ini, kita sudah membahas 4 jenis testing. Nah, kira-kira apa itu database testing? Nah, kalau kita lihat dari sisi definisinya, database testing itu dilakukan di bagian back-end biasanya, di mana semua record-record yang ada di dalam database itu diuji untuk memastikan apakah data-data yang ada di dalam database itu sesuai dengan apa yang ditampilkan pada halaman front-end web application. Termasuk juga menguji sebaliknya, apakah data yang diinput dari aplikasi front-end-nya itu bisa tersimpan di dalam database. Ya, nah itu yang disebut dengan database testing. Tapi ada beberapa syarat yang harus teman-teman punyai dalam melakukan database testing ini. Yang pertama, penguji itu harus mempunyai dasar atau pemahaman tentang kebutuhan fungsional atau functional requirement dari web application. Kemudian, tester juga atau penguji harus bisa memahami tentang bisnis logiknya. Kemudian, si tester harus memahami alur atau flow dari aplikasi dan rancangan dari database yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Nah, kalau nggak paham ini, biasanya kita akan kesulitan untuk menguji database tersebut. Kalau sudah paham tadi yang sudah saya sebutkan, maka syarat berikutnya adalah kita harus bisa menentukan mana yang disebut dengan tabel, mana yang disebut dengan trigger, mana yang disebut dengan store prosedur, mana yang disebut dengan view, dan juga mana yang disebut dengan kursor di dalam database tersebut. Termasuk memahami logik dari apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, inilah syarat yang harus teman-teman punyai ya ketika ingin melakukan pengujian terhadap database. Jadi idealnya yang melakukan tester terhadap database ini adalah orang-orang yang memahami database itu sendiri. Kemudian, beberapa checklist yang perlu teman-teman perhatikan atau pertimbangkan ketika ingin menguji database atau database testing. Yang pertama, kita harus memverifikasi nama database-nya. Nama database itu harus sesuai dengan spesifikasi rancangan database yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Jadi jangan gimana saya gitu ya, nggak boleh. Jadi kita membuat nama database itu sesuai dengan rancangannya atau spesifikasinya. Berikutnya, kita akan memverifikasi tabel, kolom, jenis kolom yang sesuai dengan spesifikasinya tadi. Jadi tidak hanya nama database, tapi juga tabel, kolom, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ada kolom, maka kita akan verifikasi kolom tersebut. Apakah kolom itu mengizinkan kita mengisi nilai 0 atau kosong, atau nggak boleh kosong? Kolom itu perlu kita verifikasi. Selanjutnya, kita akan verifikasi primary dan foreign key yang ada pada tabel-tabel dalam database. Kalau sudah memverifikasi primary key dan foreign key-nya, berikutnya adalah kita melakukan verifikasi terhadap store prosedur. Nah, biasanya kita akan menguji tuh store prosedurnya. Apakah store prosedur itu sudah diinstal atau belum? Kalau sudah diinstal, kita akan memverifikasi nama store prosedurnya. Kemudian kita akan verifikasi nama parameter, jenis, dan jumlah parameter yang ada dalam tabel atau database-nya. Kalau perlu, kita uji juga tuh parameternya. Kira-kira apakah parameter ini dibutuhkan atau tidak? Karena kalau tidak dibutuhkan, lebih baik dibuang daripada dibiarin saja. Terus, kita juga tes si store prosedur tadi dengan cara menghapus parameter-parameter yang ada di dalam store prosedur. Kemudian, kita akan menguji apakah store prosedur itu dapat ditulis dengan perintah-perintah SQL yang sangat simpel. Itu aja dulu. Terus, kita cek juga return value-nya. Seperti apa. Nah, kemudian, checklist-checklist yang lainnya, silakan teman-teman cek saja ya di sebelah sini ya. Ini saya sudah tulis banyak banget. Jadi, teman-teman tinggal ikuti saja untuk checklist-checklist dalam melakukan pengujian database ini atau database testing. Nah, jadi inilah checklist yang perlu teman-teman pahami ketika ingin melakukan database testing. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, ya silakan tulis di komentar di bawah ini ya. Oke? Nah, ini adalah penjelasan testing yang keempat, yaitu tentang database testing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang database testing ini bisa dipahami dan juga diterapkan, diimplementasikan kepada teman-teman ketika ingin membangun perangkat lunak web application. Tapi dengan catatan, web application-nya ya pasti harus menggunakan database ya. Kadang ada web aplikasi yang memang tidak menggunakan database. Yaitu berarti kita lewatkan testing ini. Oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan saya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah terus mendukung channel ini. Tetap sehat terus dan keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.